vektor dari H ke N. Ini yang disebut vektor momen dipol, lambangnya mu. Ya, momen dipol dari H ke N, dari yang positif ke negatif. Dia jelas vektornya tidak saling meniadakan. Ya, tapi kalau tidak mau pakai cara vektor, pusat muatan negatif di mana? Ini pusat muatan negatif di atom N. Pusat muatan positif di mana? Pusat muatan kita buat ini segitiga alas ya. Maka pusatnya di tengah-tengahnya. Ini sebagai pusat positifnya, yaitu di tengah-tengah antara ketiga hidrogen di alas dari piramida segitiga. Nah, kita lihat positif dan negatifnya tidak berimpit, maka dia molekul polar ya. Oke, ya itu salah satu cara mengetahui polar dan non-polar. Nah, sekarang kita masuk ke teori orbital hibrida bertahap. Saya ingin coba bertahap. Kita mulai dengan CH4 kemarin ya. Jadi kalau cara sederhana biasanya dimulai dengan, kalau dilihat kembali catatan yang pernah dibagi, itu ada urutan-urutan pertanyaan dari awal sampai akhir ya. Saya buka dulu catatan yang kemarin sebentar, biar Bapak Ibu coba tolong dibuka yang catatan kemarin yang keajaiban struktur kimia 2 ya, yang ada angka 2-nya. Di situ ada tahapan untuk menjelaskan teori orbital hibrida, yaitu pertama adalah saya beri contoh misalnya CH4 ya. Langkah pertama adalah tuliskan konfigurasi. Kita pilih dulu mana atom pusat, mana atom yang tepi ya, atom pusat dan atom tepi. Sedikit mengenai atom pusat dan atom tepi, saya ingin menjelaskan dulu sebelum saya teruskan yang CH4 ya. Saya rangkumkan dulu atom pusat dengan atom tepi. Sekarang kalau misalnya kita punya N2O, atom pusatnya di mana? Coba dituliskan di chat, atom pusatnya di mana N2O. Oke, sekarang kalau NO2, di mana atom pusatnya? Kalau NO2N. Oke, sekarang begini. Yang ini benar. Ya, NO2 ya. Atom pusatnya adalah di N. Kalau ini salah. Ya. Atom pusatnya adalah di N juga. Jadi bukan N2O itu bukan oksigen di tengah lalu ada N di tepi. Ya. Jadi yang ini salah. Yang ini yang benar. Bagaimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya adalah atom yang lebih elektronegatif cenderung di tepi, itu saja. Ya, atom yang lebih elektronegatif cenderung di tepi, kecuali hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen itu cuma punya satu elektron, mau tak mau di tepi. Ya, tapi untuk yang lain, jadi kalau misalnya N2O kita harus bertanya mana yang lebih elektronegatif. Yang lebih elektronegatif adalah oksigen, maka oksigen itu di tepi. Ya, jadi N2O itu bukan oksigen yang di tengah, tapi N yang di tengah ya. Contoh lain seperti SO3, SO2, CO2, selalu oksigennya di tepi kan? Ya. Jadi yang atom yang lebih negatif selalu di tepi. Nah, sekarang kecuali hidrogen ya. Ada kekecualian hidrogen. Nah, sekarang kita mulai dengan CH4. Maka berdasarkan catatan yang saya berikan di pertemuan sebelumnya,
kita menentukan dulu dalam CH4 itu mana atom pusat, mana atom tepi. Kalau ini gampang, karena kalau menyangkut hidrogen udah jelas hidrogen di tepi. Ya. Jadi atom pusatnya sudah jelas karbon. Kita mulai dengan tuliskan konfigurasi elektron atom pusat dalam keadaan bebas. Jadi langkah pertama adalah kita tuliskan konfigurasi elektron atom pusat. 1s2, 2s2, 2p2. Ya, itu langkah pertama. Setelah itu kita gambarkan, ini namanya konfigurasi elektron ya. Kita gambarkan diagram elektronnya. Kalau diagram elektron maksudnya dalam bentuk kotak-kotaknya saja. Jadi kulit terluarnya saja ya. 2s, 2, lalu 2p, 2. Gitu kan ya. Jadi ini adalah diagram elektron atom karbon. Ya, itu langkah pertama. Langkah berikut lalu kita tanyakan kepada murid berapa banyak atom yang diikat. Yang diikat adalah ada 4 atom yang diikat karbon ya. 4 atom diikat oleh karbon. Maka C wajib menyediakan minimum 4 elektron tunggal ya. Nah, di sini kita harus bisa kalau sebagai guru kita perlu mengetahui, ini saya tuliskan dulu di halaman berikut ya. Kita perlu mengetahui ada dua macam hibridisasi ya. Yang pertama adalah golongan utama. Kalau golongan utama, umumnya ini ya tidak ada aturan yang pasti, kalau di kimia selalu semuanya umumnya ya. Kalau golongan utama, atom pusat menyediakan elektron tunggal, atom tepi juga menyediakan elektron tunggal ya. Jadi atom pusat menyediakan elektron tunggal, nanti atom tepi juga menyediakan elektron tunggal. Atom pusat menyediakan elektron tunggal sejumlah atom yang akan diikatnya minimum ya. Itu untuk golongan utama. Tapi ada juga golongan transisi ya dalam bentuk senyawa ion kompleks. Kalau dalam bentuk ion kompleks, maka ion pusat, kita biasanya menyebutkannya bukan atom pusat, jadi ion pusat itu menyediakan bukan elektron tunggal, tapi menyediakan orbital kosong. Sedangkan ligan, kita sebutnya ligan ya, yang di tepi itu kita sebut ligan, itu menyediakan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Jadi ada dua macam hibridisasi ya. Hibridisasi pertama bisa dijelaskan ya, tentunya Bapak Ibu sekalian bisa menuliskannya di chat. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda antara golongan utama dengan golongan transisi? Perbedaannya adalah karena golongan transisi itu punya orbital kosong di D, karena itu punya kecondongan, ya betul beda jenis ikatannya ya, karena itu punya kecondongan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi akhirnya yang terbentuk bukan kovalen biasa tapi kovalen koordinasi. Si ion pusat menyediakan orbital kosong, ligannya menyediakan pasangan elektron bebas, jadi kovalen koordinasi. Sedangkan yang pertama, kalau golongan utama, dia kovalennya adalah kovalen biasa. Jadi penyebabnya di sini adalah kovalen biasa, yang ini kovalen koordinasi. Tapi dua-duanya sama-sama mengalami hibridisasi, ya. Jadi sama-sama mengalami hibridisasi. Nah ini ya, ada dua macam hibridisasi.
Nah, balik lagi ke sini tadi. Jadi, C harus menyediakan minimum 4 elektron tunggal. Maka dia akhirnya kita bisa lihat jumlah yang tersedia baru 2. Karena itulah dia harus mengalami eksitasi. Jadi eksitasi tidak merupakan kewajiban untuk semua kasus ya. Kita harus melihat apakah sudah tersedia cukup elektron tunggal. Akhirnya terjadilah eksitasi dari sini ke sana ya, sehingga di sini menjadi gitu kan ya. Jadi itu apa namanya? Nah, jadi akhirnya terjadi eksitasi elektron. Ini agak sulit nulis di sini ya. Sebabnya karena ini itu ya. Jadi itu ada kaitannya dengan penyediaan minimum 4 elektron tunggal. Ya. Berikutnya adalah dari hasil percobaan ternyata panjang ikatan CH itu sama, ya kan? Lalu energi ikatan juga sama, jadi artinya keempat ikatan sama kuat. Padahal dengan melihat kotak-kotaknya itu satu kotak terpisah, itu artinya dia punya energi yang berbeda. Pasti energi ikatannya juga berbeda. Tapi percobaan sama, makanya dikembangkanlah suatu teori. Pasti si keempat orbital itu menyamakan tingkat energi. Jadi berdasarkan ini, nah disinilah justifikasi kenapa teori orbital hibrida dikembangkan. Ada satu catatan, kebanyakan buku SMA sering memberikan subjudul hibridisasi. Saya kurang setuju sebetulnya judulnya hibridisasi, karena hibridisasi adalah salah satu proses di dalam teori orbital hibrida. Mestinya judulnya lebih tepat kalau kita buat judulnya adalah teori orbital hibrida. Di dalam teori orbital hibrida, salah satu tahapnya adalah hibridisasi. Hibridisasi hanya salah satu tahap, karena di sederetan tahap itu ada eksitasi elektron, ada dan sebagainya ya. Jadi ada berbagai tahap, hibridisasi hanya salah satu tahap. Jadi kalau mau lebih lengkap, judulnya adalah teori orbital hibrida, di mana di bawahnya itu ada proses hibridisasi, gitulah ya. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, disimpulkan, dikembangkanlah teori. Jadi di apa ya? Disimpulkan terjadi dua hal. Yang pertama, penyamaan tingkat energi orbital, penyamaan tingkat energi orbital. Artinya orbital yang energinya berbeda menjadi sama. Yang kedua, penyamaan bentuk orbital. Energinya berbeda. Dua hal inilah yang akhirnya disebut proses hibridisasi ya. Oke, jadi penyamaan tingkat energi orbital dan penyamaan bentuk orbital. Bentuk orbitalnya semuanya sama menjadi begini. Atau kalau mau pakai berbeda warna menjadi begini. Ya. Jadi bentuknya menjadi seperti itu. Jadi seperti orbital P, tapi P yang kecil satu, yang satu besar gitulah ya. Kemarin sudah dibahas, ini artinya tanda fungsi gelombangnya positif, sedangkan yang merah itu fungsi gelombangnya bernilai negatif ya. Oke, jadi ini prinsip terjadinya hibridisasi, di mana kemarin kalau mau membayangkan orientasinya,
kita bisa bayangkan sebagai suatu kubus, di mana ke atas itu ke arah salah satu diagonal, ke arah bawahnya ke arah diagonal yang lain. Ya, bisa dibayangkan itu akan menjadi tetrahedral. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah, jadi sebetulnya di sini ada satu pertanyaan yang tidak ditanyakan karena memang tidak ada. Jadi di sini sebetulnya setelah ada pertanyaan berapakah elektron tunggal yang harus disediakan minimum, nah dalam hal ini jawabannya adalah minimum harus disediakan 4 elektron tunggal. Sebetulnya di sini ada satu pertanyaan yang tidak ditanyakan, yaitu apakah setelah eksitasi itu ada pasangan elektron bebas. Nah, kalau ada pasangan elektron bebas, maka pasangan elektron bebas itu akan ikut dalam proses hibridisasi. Ya, jadi di sini adakah pasangan elektron bebas? Sebetulnya ada pertanyaan itu, ya. Ikut hibridisasi sepanjang dia jari-jarinya kecil, karena kalau jari-jari kecil memungkinkan dia untuk ikut hibridisasi. Tapi kalau jari-jarinya besar, kalau jari-jari atom pusatnya besar, maka elektron bebas itu akan bisa kita anggap terlalu jauh jaraknya dengan elektron ikatan, sehingga untuk terjadi hibridisasinya menjadi lebih sulit. Jadi, begini, kalau ukurannya kecil dengan ukurannya besar, biasanya yang kecil itu periode 2, ini periode 3 dan seterusnya, ya. Jadi kalau periode 2, elektron bebas ini akan ikut hibridisasi dengan elektron ikatan. Ya, karena jaraknya dekat. Tapi kalau misalnya dia periode 3, dia lebih condong untuk tidak ikut dalam hibridisasi si elektron bebas ini. Apa buktinya? Buktinya adalah dari data percobaan. Ya. Jadi saya ulangi, ini hibridisasi terjadi, ini non-hibridisasi, ya. Makanya saya beri contoh, ambil dari contoh kedua. Contoh kedua adalah NH3, ya. Ini, ya, pensilnya habis ini. Ini saya harus charge dulu. Jadi NH3, sebelum saya tulis, kita mulai lagi dari awal. Atom pusatnya apa? N tentunya. Atom tepinya adalah H. Sekali lagi, atom tepi selalu yang lebih elektronegatif kecuali hidrogen. Ya, hidrogen dikecualikan karena hidrogen elektronnya cuma sebuah, mau tak mau dia harus di tepi, nggak mungkin dia di pusat. Hidrogen mengikat banyak misalnya, kan mustahil. Setelah itu kita tuliskan, langkah pertamanya kan tuliskan konfigurasi elektron dari atom pusatnya dalam keadaan bebas. N itu 1s2, 2s2, 2p, 3. Ini pensilnya masih bermasalah ya, saya obrolkan dulu saja. Nah, jadi N itu adalah 1s2, 2s2, 2p3. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ikuti tahap-tahap yang sudah. Berapa atom yang diikat oleh atom pusat tersebut? NH3 kan ada 3 atom. Maka atom pusat harus menyediakan elektron tunggal minimum sejumlah atom yang akan diikatnya. Apakah sudah tersedia? Sudah, karena 1s2, 2s2, 2p3 itu sudah jelas memiliki 3 elektron tunggal. Jadi tidak diperlukan eksitasi. Itu kan ya? Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada elektron bebas di kulit valensi, di elektron terluar? Ada, ya. Jadi saya gambarkan di sini. Mudah-mudahan sudah jalan ya. Ya, ini, sorry, salah ininya. Jadi NH3 ya. Kita coba N-nya dulu, 1s2, 2s2, 2p3.
Kalau digambarkan pakai diagram elektron, dia 2s2, 2p, 1, 2, 3. Berapa atom yang akan diikat oleh atom pusat tersebut? 3 ya jawabannya. Jadi N harus menyediakan, ini tulisannya jelek, menyediakan 3 elektron tunggal ya. Harus menyediakan. Sudah, nah artinya tidak diperlukan eksitasi elektron. Nah, ada pertanyaan berikut yang tadi saya tulis merah sebelumnya. Adakah pasangan elektron bebas di kulit valensi, artinya di kulit terluar ya? Ada kan? Di sini jelas, di sini ada ya jawabannya kan ya? Jadi ada, maka dia akan turut mengalami hibridisasi ya. Jadi hibridisasi terjadi, saya lupa sampaikan di sini, secara diagram secara perlambangan akhirnya hibridisasi ini digambarkan sebagai kotak disatukan ya. Tangan saja untuk menyatakan bahwa energinya yang tadinya berbeda, 2S itu lebih rendah dari 2P, akhirnya menjadi sama. Terus dituliskan, di sini harus dituliskan adanya nama ya. Prosesnya disebut hibridisasi sp3, yang dihasilkannya disebut orbital hibrida ya. Perhatikan itu OH itu singkatan dari orbital hibrida ya. Ya. Jadi prosesnya saya ulangi, prosesnya namanya hibridisasi sp3, orbital yang dihasilkan disebutnya orbital hibrida sp3. Orbital hibrida ada 4 buah ya. Balik lagi ke sini, bebas maka terjadi hibridisasi sp3 juga. Jadi artinya begini ya, yang tunggal-tunggal maupun dengan yang pasangan bebas itu mengalami hibridisasi. Ya, buktinya sudutnya adalah sudut HNH adalah 107 derajat. Dan kalau dibandingkan, kalau tidak terjadi hibridisasi, mestinya mendekati 90 derajat, karena PX, PY, dan PZ 90 derajat. Kalau mengalami hibridisasi secara sempurna, itu mestinya 109,5 derajat, seperti CH4 tetrahedral. Sedangkan HNA 107, jauh lebih mendekati 109,5 daripada sudut 90. Ya, jadi terjadi hibridisasi sp3. Nah, berbeda dengan pH3, ASH3, kemarin pH3 sudah dilihat di data percobaan 93 derajat. Ini rasanya malah 91 derajat. SBH3 malah 90, sekian derajat. Ya, coba dicek nanti di percobaan. Jadi pada pH3, ASH3 dan SBH3 tidak terjadi hibridisasi karena jari-jarinya terlalu besar. Nah, penjelasannya tentu penjelasan mengikuti hasil percobaan ya. Selalu kimia itu berusaha untuk membuat teori yang bisa menjelaskan percobaan. Dari percobaan sudutnya itu sangat mendekati 90 derajat, maka kalau pH3 yang ini, 3 ini, dia misalnya ini 3S ya, ini 3P. Nah, ini tetap terpisah.
ya, tidak ada hibridisasi. Itu ya, jadi hibridisasi hanya terjadi pada periode 2 saja. Ya. Demikian juga dengan H2O. Ya. Coba nanti kita lihat H2O. Jadi ini tadi 2 macam hibridisasi ya. Sekarang kita lihat H2O. H2O. Kita mulai dengan atom pusat. Manakah atom pusatnya? Oksigen. Atom tepinya adalah hidrogen. Jadi kita mulai dengan oksigen. Dia punya 8 elektron. 1s2, 2s2, 2p4. Lalu kita gambarkan diagram elektron hanya kulit terluarnya saja. 2s2 dan 2p4. Ya. Lalu pertanyaannya kan berapa banyak atom yang diikatnya? Ada 2. Jumlah elektron tunggalnya apakah bersesuaian dengan atom yang akan diikatkan? Ada 2. Jadi artinya tak perlu dengan 2 pertanyaan tadi, maka tak perlu ikuti aja pertanyaan seperti sebelumnya ya. Tak perlu, tidak perlu eksitasi elektron. Ya. Apakah ada elektron bebas? Pasangan elektron bebas maksudnya. Ada, yaitu 2 buah, yaitu ini dan ini ya. Ada 2 pasangan elektron bebas. Dia di periode 2, maka dia mengalami hibridisasi. Jadi hibridisasinya apa? Hibridisasinya antara yang bebas itu dengan yang ikatan. Jadi ini kita sebutnya elektron, ya kan ya, karena dia berpasangan dengan elektron dari hidrogen. Sedangkan yang 2 kotak itu adalah pasangan elektron bebas. Keempat kotak itu mengalami hibridisasi, terjadi hibridisasi sama lagi sp3 ya, sehingga dia menjadi energinya sama 4 buah ini, gitu ya. Bukan hanya energinya sama, bentuk orbitalnya juga sama, yaitu bentuknya selalu jadi begitu gitu ya. Keempat sudut tetrahedral. Ya, jadi bentuknya sama dan energinya sama. Hibridisasi begitu. Cuma ada sudutnya agak menyimpang karena kita harus membedakan perilaku yang bebas dengan yang terikat. Jelas yang bebas itu lebih bebas bergerak. Sehingga kalau untuk CH4 sudutnya 109,5, sudutnya menjadi 104,5 derajat ya. Jadi mengecil sudut ikatannya karena elektron bebasnya punya kebebasan bergerak yang lebih tinggi dibanding elektron ikatan. Oke, jadi dari CH4, NH3 maupun H2O semuanya itu. Sekarang kita nanti silahkan Bapak Ibu sekalian, anggap aja PR, cari sudut H2O itu dengan H2S, dengan H2SE, dengan H2TE, dengan H2PO. Sudutnya berapa? Nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan bahwa sudut H2O itu 104, tapi sudut H2S itu mendekati 94 derajat. 90, mungkin 93 kurang ya, lupa saya, nanti dilihatlah ya. Jadi H2S itu sudutnya mendekati 90, H2SE juga mendekati 90. Jadi hibridisasi hanya terjadi pada H2O saja. Silahkan dicek sudutnya di internet ya. H2S 92,1. Terima kasih Pak Ang. 92,1 derajat. Sangat-sangat dekat ke 90 derajat. Artinya itu betul-betul cuma melibatkan orbital PX, PY, PZ, dan kita tahu X, Y, Z itu sudutnya 90 derajat ya. Jadi tidak ada hibridisasi di sini antara si S dengan si P ya. Hanya H2O saja yang mengalami hibridisasi ya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah hibridisasi pada senyawa. Ya, jadi intinya begitu, betul. Jadi kalau sudut mendekati 90 derajat, maka maka kita si molekul tersebut menggunakan orbital aslinya, tidak mengalami hibridisasi. Aslinya apa? PX, PY, PZ. Ya, kalau untuk H2S kan 3PX, 3PY, 3PZ. Kalau untuk H2SE 4PX, 4PY, 4PZ. Rasanya sudutnya sudah 91 derajat kalau H2SE. Ya, 91 derajat. Sangat-sangat dekat dengan sudut orbital P ya. Nah, penentuan secara sudut itu adalah dengan difraksi sinar X. Jadi memang dengan dengan alat ya. Kita tidak bisa ngelihat, tentunya tidak ada mikroskop ya. Kalau sekarang mungkin bisa pakai mikroskop elektron mungkin ya. Atau pakai apalah ya. Tapi kalau sebelum ada Microsoft Elektron itu pakai difraksi sinar X ya. Iya, ada soal-soal UN yang begitu memang. Karena H2O keseringan ditanyakan, lalu akhirnya ditanyakanlah H2S. Hibridisasi dalam H2S, SP3, ya keliru jadinya memang salah soal. Betul Pak Irwan, jadi memang kadang-kadang karena soalnya bosan gitu ya H2O lagi, itu akhirnya dicari kemungkinan yang lain padahal keliru ya. Nah sekarang kita masuk, ya itu ada pertanyaan bagus untuk CO2. Kita coba CO2. CO2 ini sulit-sulit gampang karena atom pusatnya apa? Lagi-lagi atom pusat adalah atom yang tepi pasti yang lebih elektronegatif, yaitu oksigen ya. Jadi oksigen itu atom tepi, udah jelas kalau ini ya. C itu atom pusat. Maka kita lihat konfigurasi elektron atom pusat. 1s2, 2s2, 2p2. Ya. Jadi kita gambarkan diagram elektron hanya kulit terluar saja, yaitu 2s dengan 2p. Jadi 2s2, 2p2. Ya. Sekarang begini. Kan pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah atom yang diikat? Dua, yaitu 2 atom oksigen. Berapa jumlah elektron tunggal minimum yang dibutuhkan? Karena jumlah elektron atom yang diikat 2, maka yang minimum 2. Dan ini sudah tersedia 2. Ya. Jadi, apakah perlu eksitasi? Nah, di sini ada penyimpangan di sini. Perlukah eksitasi? Sebetulnya kalau kita pakai logika yang sebelumnya, ini seolah-olah tidak perlu karena dia sudah bisa menyediakan elektron tunggal sebanyak atom yang diikatnya. Karena sebelumnya kan dia menyediakan elektron tunggal sesuai dengan jumlah atom yang diikat. Tapi ada alasan, oksigen itu butuh 2 elektron, tapi itu bukan alasan yang bagus karena teori Lewis itu tidak bisa dipercaya. Jadi sebetulnya ada data percobaan. Jadi ini mestinya tidak perlu kalau kita
kalau mengikuti logika, mengikuti nalar sebelumnya ya. Jadi kalau kita pakai nalar sebelumnya, mestinya kita tidak perlu eksitasi elektron. Tapi begini, ternyata panjang ikatan CO dalam CO2 lebih pendek dari panjang ikatan CO dalam ya, lebih pendek. Artinya apa? Ini data percobaan ya. Jadi ini data percobaan. Lagi-lagi kita dikendalikan oleh data percobaan ya. Dari data percobaan, CO di dalam CO2 dengan CO di dalam etanol, itu CO dalam CO2 lebih pendek, dan lebih pendeknya seperti perbandingan etena dengan etana. Artinya, di dalam CO2 itu bukan ikatan tunggal. Sedangkan kalau kita asumsikan dia tidak perlu eksitasi lagi, ikatannya tunggal-tunggal. Jadi ini nih, yang saya kasih panah besar ini. Satu untuk ke oksigen yang salah satu lagi ke oksigen yang lain. Jadi tunggal-tunggal kan. Kalau tunggal memang panjang ikatannya sama dengan yang tunggal di dalam etanol, tapi ternyata lebih pendek. Kalau lebih pendek artinya rangkap. Kalau ikatan rangkap maka diperlukan elektron lebih dari satu untuk setiap ikatan. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan data percobaan inilah kita menyimpulkan bahwa tetap terjadi eksitasi elektron untuk terbentuknya ikatan rangkap ya. Jadi untuk CO2 terjadi eksitasi menjadi gini. Jadi ini karbonnya menjadi begini. Jadi ada eksitasi elektron. Sekali lagi, eksitasi elektronnya itu terkait dengan kebutuhan untuk membentuk ikatan rangkap untuk bisa menjelaskan CO-nya itu panjang ikatannya lebih pendek. Ya, kalau lebih pendek pasti lebih kuat ikatannya. Kalau lebih kuat harus ikatan rangkap. Jadi yang ini untuk ikatan rangkapnya. Lalu hibridisasinya bagaimana? Setelah itu terjadi hibridisasi sesuai dengan jumlah pasangan elektron bebas plus jumlah ikatan. Kebetulan elektron bebasnya tidak ada. Karena dia eksitasi, hilang elektron bebasnya. Jadi tidak ada pasangan elektron bebas, akhirnya cuma jumlah ikatan saja. Ikatannya berapa buah? Walaupun dia ikatan rangkap, kita harus melihat berapa banyak atom yang diikat. Cuma 2 buah kan? Maka hibridisasinya adalah SP. Ya. Jadi terjadi hibridisasi SP. Ini tidak mengalami hibridisasi, yaitu 2px dengan 2py-nya tidak. Ini anggap P yang di sini misalnya saja kita anggap 2pz. Terserah kita sih sebetulnya. Tidak harus 2pz. Bisa saja dengan 2px, lalu yang tidak ikut hibridisasinya 2py dan pz ya. Oke, jadi itu hibridisasi SP. Ya, SP itu linear. Jadi SP linear, kalau SP2 itu segitiga, datar, kalau SP3 itu tetrahedral. Lalu ini untuk apa? Ini untuk ikatan, ini akhirnya membentuk ikatan, semua yang saya sebut di atas sebetulnya mestinya disebut dia membentuk ikatan sigma disebutnya ya. Yang mengalami hibridisasi itu ikatannya sigma. Yang ini itu untuk ikatan
pi. Ya, jadi di sini saya harus balik lagi ke sebelumnya. Ketika misalnya kita bahas CH4 ini orbital hibrida sp3 ini, perhatikan di bagian bawah ini sebetulnya membentuk ikatan sigma ya, namanya ikatan sigma. Coba tunggu sebentar, ini layarnya belum ubah. Nah itu tadi di bagian bawah ini nih, itu ikatannya orbital hibrida sp3 itu membentuk ikatan sigma ya. Oke, nah ada pertanyaan CO bagaimana? Jadi ada pertanyaan, boleh nggak yang 2px, Bo? Hibridisasi selalu melibatkan S ya, selalu melibatkan orbital yang energinya rendah. Ya, jadi S pasti terlibat 2S-nya. Tinggal 2S-nya itu dengan apa? Bisa 2S dengan 2PZ boleh, 2S dengan 2PX boleh, 2S dengan 2PY boleh. Jadi sebetulnya tidak ada keistimewaan. Ya, keistimewaan. Cuma di buku-buku kimia fisik memang lebih sering pakai 2PZ cuma karena bukan karena si elektron sukanya dengan 2PZ, bukan. Tapi lebih karena kalau bentuknya linear, biasanya arah linearnya itu sering disebut Z, gitu aja sebetulnya ya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke hibridisasi yang jenis kedua. Jadi ini H2O sudah ya, CO2 sudah, jadi CO2 itu, yang ini ikatan pi ya, ikatan itu dalam arah tegak lurus jadinya. Jadi gini, C di tengah, orbitalnya kan saya bilang jadi ada seperti gini, itu orbital pertama, coba diperhatikan tuh di paling bawah, seperti itu, ke arah kanan itu jadinya orbital pertamanya, orbital keduanya ke arah kiri seperti ini, set biru besar, dengan ada merah ekornya kecil di sini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi artinya seperti orbital P, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini yang disebut SP nih. Jadi si karbon di tengah-tengah, ya, di sini berhibridisasi dengan oksigen. Ini di sini ada oksigen, gitu juga. Di sini ada oksigen ya. Nanti ada C itu ada yang arah tegak lurus, ada yang arah tegak lurus ke arah depan, belakang. Ya, jadi dua orbital lagi yang tidak ikut hibridisasi, yaitu yang 2px, 2py, anggap 2pz yang arah kanan kiri misalnya ya, maka atas bawah kita anggap 2py, depan belakang kita anggap 2px. Yang 2px itu ke arah oksigen yang kanan misalnya untuk ikatan rangkap, sedangkan yang arah 2py yang tegak lurus itu ke arah kiri. Saya ulangi supaya jelas, saya ulangi ya. Yang saya gambar biru merah itu, biru ke kanan, merah ke kiri, atau biru ke kiri, merah ke kanan, itu adalah orbital hibrida sp. Hibrida sp adalah linear. Jadi dia nanti berpasangan dengan elektron tunggal di oksigen yang di kanan dengan oksigen yang di kiri. Ya. Tapi oksigen masih punya elektron tunggal. Masing-masing satu. Sedangkan karbon masih punya elektron tunggal 2 buah. Ya, 2 buah. Mana tadi 2 buah yang saya gambar? Hibridisasi SP-nya. Oh, saya belum gambar ya hibridisasinya, kotaknya di... Oh, ini. Ada di halaman berikut. Ya, ini aja. Kita lihat ya. Jadi yang ini itu yang menjadi begini, gini, dengan begini, gini. Ya. Jadi ini karbon maksudnya ya. Karbon.
Jadi ini adalah orbital hibrida. Hibrida sp. Jadi oksigennya ada di kanan sini dengan di kiri sini. Gitulah ya. Nanti dilihat lagi detailnya di buku textbook. Karbon masih punya ini. Masih punya apa? Elektron yang tidak terlibat dalam hibridisasi yang di sebelah kanan itu. Maka apa yang itu di sebelah mana tempatnya? Maka tempatnya adalah yang satu dalam arah vertikal atas bawah, yang satu lagi dalam arah horizontal depan belakang. Depan belakang dari menembus kertas ya. Jadi atas bawah itu untuk berpasangan dengan yang oksigen yang kanan misalnya. Yang depan belakang itu untuk berpasangan dengan oksigen yang kiri. Sehingga oksigen kanan maupun oksigen kiri menjadi ikatan rangkap. Jadi arah rangkap selalu yang satu itu pada sumbu ikatan, itu disebut ikatan sigma. Yang satu pada arah tegak lurus sumbu ikatan, itu disebut ikatan pi. Ya. Nah, sekarang berikutnya DSP2 dan sebagainya. Ini terakhir ya. Itu sebetulnya terjadinya pada pada senyawa transisi. Jadi hibridisasi senyawa transisi. Dalam hal ini ion kompleks ya. Pada ion kompleks kita bisa mulai dengan dua macam. Sebetulnya 3 macam ya. Ada yang disebut bilangan koordinasi 6, ada bilangan koordinasi 4, ada bilangan koordinasi 2. Umumnya 642 ya. Ikatannya ikatan kovalen koordinasi ya, atau disingkat ikatan koordinasi. Kadang-kadang memang disingkat ya, namanya ikatan koordinasi. Nah, kalau 6 itu artinya datang dari sumbu. Arah Z, arah Y, dan arah X. Kalau 4 itu datangnya dari di antara sumbu. Sedangkan kalau 2 datangnya dari arah Z biasanya dianggapnya. Jadi begini. Kalau kita gambarkan, ini anggap sumbu Y, ini sumbu Z, maka yang ke depan itu, ke belakang sana, itu sumbu X ya. Nah, kalau 6 itu ligannya datangnya dari atas bawah, Cl- misalnya ya, kiri kanan, depan belakang. Datangnya dari situ. Ya, kalau 6. Kalau 4, kalau datangnya 4 buah, maka kita membayangkannya ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Maka kita anggapnya, bayangkan ini seperti kubus. Gimana ya, ini tengah kubus. Kubusnya di depan itu jadinya gimana nih gambarnya? Ya, gitulah. Di belakang sana nah, gitulah. Anggap Z itu persis di tengah-tengah atas gitu ya, sumbu Z-nya. Coba diperhatikan yang warna biru ini adalah saya menggambar suatu kubus. Yang pusatnya adalah di titik O. Sumbu Z-nya itu keluar dari tengah-tengah kubus, ada sumbu Y tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini ini keluar sumbu Y ya. Tengah kanan. Nah,
Kalau misalnya dia 4, maka 4 datangnya itu dari diagonal ini, dari atas, tapi dari bawahnya dari diagonal ini. Ya, jadilah tetrahedral. Jadi dari atas datang di antara sumbu. Bukan di sumbu. Kalau ini kan tadi yang atas ini semua yang saya kasih arsir ini atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu semua pas sumbu. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah kita lihat orbital-orbitalnya. Orbital-orbital itu adalah ada yang disebut 3DZ kuadrat. Itu bentuknya orbitalnya adalah ini sumbu Z. Itu bentuknya begini. Lalu ada donat. Itu adalah sumbu 3DZ kuadrat. Warna biru itu adalah yang positif fungsi gelombangnya, sedangkan yang merah itu yang negatif nilainya. Tapi kebolehjadiannya kuadratnya ya, saya sudah pernah bahas itu. Sedangkan selain 3DZ kuadrat, ada 3D X kuadrat min Y kuadrat. Ini Bapak Ibu sebaiknya tahu ya bentuknya ini. Jadi kalau itu adalah ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Dia pas di arah X dengan di arah Y. Di arah X itu yang biru misalnya, di arah Y yang merah. Jadi itu yang X kuadrat min Y kuadrat, dia ada di sumbu X dan sumbu Y. Kesana sumbu min X ya. Sedangkan yang ini sumbu Y, ini sumbu Z, ini ada yang begini dengan begini. Gitu ya. Ini adalah 3D YZ. Nanti ada 3D XZ, ada 3D XY. Kalau XY ya bisa samalah, gambarnya sama semua. Pokoknya begini, gini juga, ini gini, gini juga. Cuma bedanya ini sumbunya adalah X sama Z. Kalau ini sumbunya X sama Y. Saya putar-putar sumbunya ya. Jadi ada yang YZ, ada yang XZ, ada yang XY. Sekarang pertanyaan saya. Kalau yang koordinasi 6, apa bedanya dengan yang koordinasi 4? Ya. Untuk koordinasi 6 dulu. Dia datang dari sumbu. Ya. Dia datang dari sumbu. Mana yang ditolak? Kita ingat yang tertolak kuat. Ini dari saya kasih 3DZ kuadrat, ada 3D X kuadrat min Y kuadrat, ada 3D YZ, ada 3D XZ, ada 3D XY. Ini kan sebetulnya orbital. Ya. Sekarang pertanyaan saya ulangi. Kalau dia 6, datangnya kan dari sumbu. Coba pilih dari 5 orbital 3D ini, mana yang ditolak kuat oleh ligan yang datang dari sumbu. Orbital mana? Coba. Yang ditolak kuat. Ketika datang orbital dari elektron bebas dari ligan datang dari sumbu. Coba ditulis. Yang ditolak ya yang ada di sumbu. Yang ditolak yang ada di sumbu. Sebentar.
Yang ada ya 3D Z kuadrat dengan 3D X kuadrat min Y kuadrat. Kalau ini ditolaknya lebih lemah. Kenapa? Coba Anda perhatikan, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ini nih, datangnya kan dari sumbu. Dari sini datangnya, siligan. Kalau bilangan koordinasi 6, datangnya dari sumbu sini. Nah, ini ditolaknya tidak terlalu kuat kalau yang YZ, XZ maupun XY, karena datangnya dari sumbu. Tapi kalau di sini, datangnya dari sumbu, siligan, datangnya dari sumbu, ini dari sumbu datangnya. Ini dari sumbu. Perhatikan yang saya buat bulatan kecil itu datang dari sumbu. Yang 3DZ kuadrat dengan 3X kuadrat min Y kuadrat itu akan tertolak lebih kuat oleh yang datang dari sumbu. Maka kalau yang 6, maka si orbital D yang 5 buah ini itu akan pecah. Yang ditolak kuat akan energinya meningkat, yang tidak ditolak kuat akan ke bawah. Dengan berdasarkan hukum kekekalan energi, total energinya harus kekal. Jadi misalnya sering disebut, ini sering, makanya sering kalau di buku-buku yang advance, ini sering disebut selisihnya 10, di mana ini naiknya 6, turunnya 4. Kenapa kok naiknya 6, turunnya 4? 6 tambah 4 kan 10. Ya, selisihnya 10. Kenapa yang 2 itu naiknya 6, yang 3 turunnya 4? Supaya 6 kali 2 itu 12, 4 kali 3, 12 juga. Nah, apa dasarnya penolakan-penolakannya? Karena di orbital D itu ada elektron, Bu Eni. Kan misalnya Fe2+, kan 3D6. 3D6. 3D6 itu kan tersebar di orbital-orbital, ya. Ada di orbital-orbital. Jadi si elektron yang ada di orbital D dari ion pusat, yaitu Fe, itu tolak-menolak sesama elektron dengan elektron yang datang dari ligan. Ligan itu Cl- misalnya kan. Muatan sama tolak-menolak, iya. Karena muatan elektron saling tolak. Gitu. Dan yang ditolak itu akan lebih, yang kuat ditolak itu energinya akan meningkat. Ingat, energi yang tidak stabil itu akan tinggi, energi yang stabil akan di bawah. Jadi si yang tidak ditolak kuat itu akan ke bawah malah. Ya. Jadi artinya yang 3 akan turun ke bawah. Nah, berbeda dengan yang orbital 4. Apa yang ligannya 4 buah. Kalau 4 buah, sama tadinya 5 buah. 5 buah orbital D, ini 3D nih. Pecah juga. Cuma yang 2 di bawah, yang 3 di atas. Kenapa? Karena ini datangnya dari, bukan dari sumbu, tapi di antara sumbu, dari diagonal kubus. Dari atas datangnya dari sana, dengan dari depan, di bawah dari kanan belakang, dengan dari kiri depan. Itu semua berada di antara sumbu. Kalau yang bilangan koordinasi 4. Makanya yang ditolak yang mana? 3 ini yang ditolak. 3 yang di bawah ini. Yang ini, dan ini yang ditolak lebih kuat. Yang saya lingkari itu tuh. Ya, itu yang saya lingkari, itu yang ditolak lebih kuat. Karena kalau dia tetrahedral, dia datangnya di antara sumbu. Yaitu dalam kubus diagonal atas dan diagonal bawah pada arah diagonal yang berbeda. Dan memang nanti akhirnya penolakan tergantung kekuatan ligan. Jadi gini, jadi ini untuk yang koordinasi 4. Ya, koordinasi 4 sering ini akhirnya disebut T2G lambangnya dengan EG. EG ini T2G. Adalah tidak, itu penamaan tidak usah dipusingkan. Pokoknya intinya dia pecah. Lalu apa yang terjadi? Sekarang saya bahas tentang Fe. Fe Cl 6 4 min dengan
Fe 6 4 min. FeCl 6 4 min dengan FeCN 6 4 min. Kita mulai dengan Fe dulu. Fe itu nomor atomnya berapa? Kita mulai dengan Fe ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, lalu 4s2 dulu ya kalau menurut urutan. Kalau transisi ingat dari 3p ke 4s dulu baru ke 3d. Walaupun penulisan boleh-boleh saja 3D ditulis duluan. Tapi sebetulnya urutan tingkat energinya setelah 3P, 4S dulu, baru 3D. Kecuali ketika dalam bentuk ion. Kalau dalam bentuk ion, crossing hilang. Tidak terjadi crossing lagi sehingga setelah 3P, 3D baru 4S. Makanya kalau Fe2+, ini kan ingat Fe2+ ya. Karena Cl min 6, masing-masing min 1 Cl, jadi Fe-nya 2+. Kalau 2+, itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. 4s-nya hilang. Ya, 4s-nya kosong. Akhirnya atomnya itu menjadi 3d 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3D-nya. Lalu 4S kosong, 4P kosong juga. Di sananya ada 4D. Nah, sekarang apa bedanya Cl min dengan Cn min? Ini ligan lemah. Kalau ligan lemah, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ini ada 6 buah. 6 buah itu mengikuti yang ini. 6 buah mengikuti yang kiri. 4 buah mengikuti yang kanan ya. Jadi dia akan, ya, jadi itu yang 6 buah ligan. Dia ditolak 2 buah ke atas. Jadi ini ke atas 2 buah. Ke bawah 3 buah. Ini yang menyebabkan dia berwarna. Kenapa? Karena dari 3D ke 4S di atasnya, untuk pindah ke sini perlu UV. Makanya warnanya putih kalau tidak ada ligan. Karena dia butuh UV, UV itu tidak berwarna. Tapi dari sini ke sini, cahaya tampak. Itulah yang menjelaskan kenapa senyawa kompleks itu berwarna. Saya ingin koreksi sedikit supaya lebih jelas dengan supaya lebih jelas dengan yang bawah nanti. Ini pecahnya begini. Ya, ini pecah 3. Ini pecah 2 di atas. Sedangkan kalau Cn pecahnya lebih jauh. Karena dia ligan kuat. Itu bedanya ligan lemah dan ligan kuat. Karena ligan lemah, dia pecahnya tidak jauh, sehingga elektronnya tetap begini. Dia tidak jatuh ke bawah. Sedangkan ini, yang dari sini, 2 buah turun ke bawah, sehingga ini menjadi begini. Jadi itu bedanya ligan kuat dengan ligan lemah. Kalau ligan kuat menyebabkan pecahnya jauh, sehingga dia akan turun ke bawah elektronnya, ya. Sedangkan kalau ligan lemah, dia tidak menyebabkan turun ke bawah, ya. Nah, ini yang akhirnya menjelaskan kenapa hibridisasinya ini adalah S, kan ada 6 ya, S, P3, D2. Ingat,
kalimatnya adalah Fe2+ harus menyediakan 6, bukan elektron tunggal, 6 orbital kosong, karena si Cn- membawa pasangan elektron bebas. Jadi si Cl- nanti membawa pasangan elektron bebas untuk mengisi orbital-orbital kosong tersebut. Inilah bedanya golongan A dengan golongan B. Kalau golongan A menyediakan elektron tunggal sebanyak atom yang mau diikat, ingat SF6, silahkan Bapak Ibu melihat SF6, atom S-nya harus menyediakan 6 elektron tunggal. Tapi kalau untuk ini 6 orbital kosong. Ya, ini juga sama menyediakan 6 orbital kosong, cuma dia begini. Dia berpasangan semuanya karena jatuh ke situ, sehingga hibridisasinya menjadi ini D2sp3. Kalau di sini sp3d2. Gimana Bapak Ibu sekalian? Kelihatan perbedaan antara perbedaan antara ligan lemah dan ligan kuat. Jadi kalau ligan kuat mampu memasangkan elektron, bisa, untuk menyederhanakannya akhirnya ligan kuat mampu membuat itu berpasangan. Sebetulnya lebih tepatnya mampu menyebabkan splitting orbital D ini yang jauh. Sedangkan ligan lemah splittingnya kecil. Karena kecil dia tidak menyebabkan si elektron jatuh ke bawah. Sedangkan kalau itu karena jauh menyebabkan elektron jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah itu artinya berpasangan. Ya, jadi memang kalau disederhanakan itu akhirnya memang ini bisa ditarik magnet, paramagnetik, sedangkan yang ini tidak ditarik magnet, dia magnetik. Ya. Maka kalau kita punya larutan, sekarang kalau seandainya ini masuk kurikulum atau untuk yang olimpiade ya, maka kita bisa membedakan antara larutan K4 FeCl6 dengan K4 FeCN6. PR cari ini warnanya apa, pokoknya dia berwarna ya. Nanti misalnya kalau dikasih kutub magnet yang sangat kuat, utara selatan gitu ya, apa yang terjadi? Ini supaya dunia lambang, ini kan dunia lambang nih yang kita lakukan di sini. Kalau dunia submikroskopiknya membayangkan dia datang dari sumbu tadi. Dari arah atas, dari arah bawah, dari atas kiri, dari arah kanan, lalu dari arah depan, dari arah belakang. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena datang dari sumbu, maka yang orbital-orbital yang berada di sumbu, yaitu dz kuadrat dengan dx kuadrat min y kuadrat akan tertolak. Tertolak itu energinya naik, dia akan naik. Itu kan membayangkan dunia submikroskopik. Datang dari mana? Ya. Datang dari mana? Dunia lambangnya adalah kotak-kotak ini tadi. Ya, ini dunia lambang yang saya gambarkan dunia. Bagaimana dunia makroskopiknya? Dunia makroskopiknya adalah, coba apa bedanya warna di sini dengan warna di sini? Kalau di bawahnya adalah magnet. Kira-kira coba Bapak Ibu sekalian. Warna di kiri, dua-duanya berwarna ya, walaupun warnanya beda. Warna yang kiri dengan warna yang kanan, kalau disimpan di atas magnet yang luar biasa kuat. Ingat ini tadi paramagnetik atau diamagnetik yang kiri, tulis. Paramagnetik atau diamagnetik yang di kiri. K4 FeCl6. Jadi, para yang ini ya. Karena kan tunggal-tunggal. Sedangkan kalau Cn karena ligan kuat, dia berpasangan semua, ini diamagnetik. Apa yang terjadi?
Paramagnetik itu ditarik magnet, sehingga di sini warnanya ada gradasi. Ya, jadi makin ke bawah makin pekat, makin ke atas makin pudar. Karena ion-ion itu tertarik ke bawah. Jadi warna di bawah itu pekat, makin ke atas makin pudar. Sedangkan yang kanan, karena dia bersifat diamagnetik, dia semuanya berpasangan elektronnya. Kalau ingat, kalau elektron berpasangan sebetulnya begini. Bayangkan ini elektron, dia muter. Coba utaranya di atas atau di bawah? Gambar yang kanan itu. Elektron dianggap mengalami spin elektronnya, dia muter. Nanti pasangannya, elektron pasangannya muternya sebaliknya. Ya. Coba yang kanan, utaranya di atas atau di bawah? Tulis. Atas, utara, atau di bawah? Utaranya di atas atau di bawah? Oke, semua sepakat yang atas. Karena pakai aturan tangan kanan kan ya. Muter ke situ, maka jempolnya akan ke atas, jadi utara di atas. Salah. Salah. Di atas itu kalau yang muternya adalah proton. Kalau dia bermuatan positif, aturan tangan kanan berlaku untuk muatan positif. Kalau muatan negatif, pakai aturan tangan kiri. Atau pakai skrup terbalik. Aturan skrup itu hanya, salah berjamaah. Jadi ini utara justru di bawah, ini selatan. Ini utara di atas, selatan di bawah. Ya, terbalik. Elektron loh. Elektron itu negatif, maka arahnya terbalik. Itu kalau berpasangan, utara-selatan, selatan-utara itu saling meniadakan. Makanya dia bersifat diamagnetik. Tapi kalau tunggal, utara-selatannya saling memperkuat justru. Makanya bersifat paramagnetik, bisa ditarik magnet. Jadi balik ke bawah lagi, karena bersifat paramagnetik, bisa ditarik magnet, ini warnanya ada gradasi, sedangkan ini warnanya sama. Inilah bagaimana siswa atau murid diminta untuk membayangkan dunia makroskopiknya, dampaknya terhadap dunia makroskopik dari pembahasan yang di atas tadi. Karena pembahasan di atas hanya dunia lambang, dunia submikroskopik. Harus ada konsekuensi dari dunia makroskopik. Ya. Oke, saya kira itu. Ini nanti saya bagikan aja, saya PDF-kan walaupun catatannya jelek, tapi tulisannya tidak terlalu bagus, tapi dilihat-lihat kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membedakan antara hibridisasi golongan A, yaitu menyediakan elektron tunggal, dengan hibridisasi golongan B, yaitu menyediakan orbital kosong. Dan orbital kosongnya bisa sp3d2 yang bisa d2 sp3. Nah, ada yang itu kalau misalnya satu terakhir, ada tadi dsp2. Sebetulnya itu untuk ZN untuk CU. Terakhir. Saya tambahin sampai 2 jam lah, nggak apa-apa. CuCl42- dengan CuCN42-. Ini sama-sama Cu2+. Silahkan dicek satu Cu2+ itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 3d9. Salah. 3d9 ya. Jadi orbitalnya itu adalah 3d. Nah, gitu. 3d9. Lalu di sini 4s, 4p. Nah, ini yang aneh, ini aneh sendiri nih memang. Aneh sendirinya begini. Kalau ligan kuat, tadi cara sederhananya adalah dengan mengatakan dia memaksa untuk berpasangan ya. Dia memaksa untuk berpasangan. Tapi ini coba
4 buah Cl-min, ini masuk 4 buah Cn-min. Dia ingin memaksa untuk berpasangan untuk yang kuat ini. Tapi nggak bisa lagi karena cuma sendirian yang tidak berpasangan. Gimana memaksanya? Akhirnya bukan dipaksa berpasangan, malah ini dimentalkan ke sini. Si elektronnya itu. Ya. Sehingga hibridisasinya DsP2. D-nya dibuat kosong, jadinya yang satu itu. Jadi satu elektronnya pindah ke, ini ada fenomena yang agak aneh ya, penjelasannya carilah di buku ya. Jadi begitu, sini gini, pindah ke sini. Jadi hibridisasinya ini kalau ligan kuat. Kalau ligan lemah, terima apa adanya. Disediakan yang kosong itu ya udah, dia nggak bisa maksa. Ya. Jadi akhirnya ini sp3 tetrahedral. sp3 ya. Kalau ini dsp2 bujur sangkar atau persegi ya. Ini persegi. Persegi 4. Jadi bentuknya kalau dsp2 itu persegi 4. Kalau CuCl4 2- itu tetrahedral itu terakhir. Ya, bedanya dsp2 dengan itu. Tergantung ligannya kuat atau lemah. Kalau Cn- ligan kuat, dsp2. Kalau ligan lemah, sp3. Ya, untuk yang 4. Nah, jadi kalau pakai bahasa sehari-hari, kita bisa bilang begini. Ini lemah. Lemah itu apa? Bayangkan ini ada hotel, ini lantai dasar, si 3D. Coba ini, perhatikan. Ini lantai dasar ya. Ini kan lantai atas ya. Kalau siang datang itu lemah, dia harus naik tangga ke atas. Yang di bawah ini sudah penuh, soalnya setiap kamar sudah penuh. Kalau yang ini, si Cn- kuat. Ya, J planar, betul. dsp2 itu planar ya. Jadi dsp2 planar itu CuCN4, sedangkan CuCl4 itu tetrahedral, tidak planar. Nah, kalau sianida ini ligan kuat. Ligan kuat dia tidak terima, dia harus naik ke tingkat yang tinggi. Akhirnya ditendangin ini semua untuk masuk ke kamar sebelah gitu kan ya. Si elektron-elektron tunggal itu dipaksa untuk masuk ke kamar sebelah, lalu dia soalnya ingin di lantai dasar, gitulah kira-kira ya. Bedanya yang kuat sama yang lemah. Tapi itu cerita yang tidak bagus lah sebetulnya. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sudah mulai jelas antara hibridisasi golongan A yang menyediakan elektron tunggal dengan hibridisasi golongan B yang menyediakan orbital kosong. Kenapa? Karena yang datang adalah ligan yang mempunyai pasangan elektron bebas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu. Kalau untuk yang ikut besok termo, kita masuk ke termo besok. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.